Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita bisa memasuki hari kesekian dari bulan Ramadan dan kita bisa berpuasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan para jamaah taraweh di Masjid Unisa, pada kesempatan malam hari ini saya mendapatkan amanah dari Unisa untuk malam hari ini membersamai Bapak Ibu dan para jamaah yang mayoritas di sini nampaknya anak-anak muda, para mahasiswa, dan ini satu hal yang sangat membanggakan anak-anak muda untuk bersama-sama menjalankan sholat taraweh. Satu topik yang diberikan kepada saya tentang transformasi pendidikan anak dalam keluarga muslim di tengah perubahan teknologi. Transformasi ini satu kata yang bermakna adanya perubahan, gitu ya. Perubahan itu bisa berubah dalam hal sifatnya, fungsinya, yang perubahan ini terjadi secara berkelanjutan. Nah, transformasi di dalam pendidikan saat ini di era teknologi yang kita sebut dengan era 4.0 dan 5.0 gitu, di mana teknologi menguasai kehidupan manusia gitu. Dan manusia sekarang ini karena perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, manusia hidup di dalam dua dunia. Dunia maya dan dunia nyata. Ini dua dunia yang niscaya menjadi satu keharusan bagi kita semua hidup di dalam dunia nyata dan dunia maya. Nah, ini hal yang mungkin selama ini tidak terbayangkan dalam kehidupan kita, namun realitanya sekarang kita mengalaminya. Dan ini tentu berdampak dalam pendidikan untuk anak-anak kita, termasuk juga berdampak dalam kehidupan keluarga kita. Bahkan dalam ibadah pun akhirnya juga memiliki dampak gitu. Misalnya kemarin ketika saya berumrah dengan rombongan dari MPK, untuk bisa masuk raudhah saja kita harus mendaftar terlebih dahulu gitu. Tanpa mendaftar kita akan punya urutan yang cukup panjang. Nah, teknologi masuk di dalam dunia peribadatan, termasuk juga nanti di dalam pendidikan gitu. Nah, bagaimana? Apakah perubahan ini terjadi dalam semua dimensi pendidikan? Gitu. Kalau kita menengok pada pendidikan itu melibatkan berbagai komponen, gitu kan. Ada pendidik, ada peserta didik, gitu kan, dan ada nilai. Pendidikan adalah interaksi antara dua pihak, antara pendidik dan peserta didik yang di dalamnya ada nilai. Nah, mana diantaranya yang mengalami perubahan? Tentu di dalam interaksi itu membutuhkan media, membutuhkan konteks, membutuhkan alat. Iya, tentu tidak semua dimensi akan terpengaruh oleh teknologi. Kalau kita lihat dari unsur pendidik, di dalam Islam jelas bahwa pendidik disebutkan bahwa kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, di sini disebut kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi, gitu kan. Majusi, Nasrani, atau Yahudi kan gitu. Jelas di sini bahwa pendidik itu adalah orang tua. Peran ini tidak akan pernah tergantikan meskipun teknologi berubah. Kemudian peserta didik jelas anak gitu. Lalu nilai yang menjadi konten dari pendidikan dalam Islam jelas ya. Bagaimana dinyatakan dalam surat Al-Luqman gitu kan, bahwa
inti dari pendidikan seorang ayah kepada anaknya ada pada la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Maka nilai tauhid ini menjadi konten pendidikan yang nggak akan pernah tergantikan dan tidak akan mengalami perubahan, bahwa pendidikan adalah kewajiban keluarga gitu kan, orang tua untuk menanamkan nilai-nilai tauhid. Kemudian di ayat yang lain, ku anfusakum wa ahlikum naron, jagalah keluargamu dari api neraka. Maka di sini menjadi isi dari pendidikan adalah menjaga anak-anak kita, keturunan kita dari api neraka. Itu nilai pendidikan yang harus dijalankan oleh orang tua gitu. Nah, lalu mana yang mengalami perubahan dalam era teknologi ini gitu. Nah, konteks dunia kita berubah. Anak-anak kita sudah yang lahir ada dalam generasi alfa gitu ya. Anak-anak TK kita, TK SD awal itu mereka adalah generasi alfa. Di atasnya adalah generasi Z gitu kan. Lalu berikutnya adalah generasi milenial. Di atasnya lagi generasi Z gitu kan. Z milenial lalu generasi Z. Yang menjadi orang tua saat ini mayoritas adalah generasi milenial. Usia 30-40 itu masuk generasi milenial yang memiliki anak-anak generasi alfa. Nah, tentu gaya kepemimpinan tentu tidak sama dengan nenek-neneknya yang mereka mayoritas adalah generasi Z atau baby boomer gitu. Maka berubah sehingga apa? Pendidikan anak-anak generasi alfa tentu akan lebih mudah ditangani langsung oleh orang tuanya yang mereka adalah generasi milenial. Karena apa? Teknologi dikuasai oleh generasi milenial dibandingkan dengan orang tua yang neneknya yang mungkin generasi Z atau generasi dari baby boomer gitu. Karena bagaimanapun juga teknologi yang berkembang saat ini dengan media sosial yang sedemikian rupa ini akan berdampak dalam dunia anak-anak, dunia generasi muda. Kejahatan tidak hanya dalam dunia nyata. Justru sekarang ini angka kekerasan pada anak dan perempuan yang cukup tinggi terjadi di dunia maya. Maka di sini pendidik memang tidak berubah, tetapi pendidik perlu belajar gitu. Bagaimana menghadapi anak-anak kita yang memang mereka adalah para natif teknologi gitu. Anak-anak generasi alfa itu sudah natif teknologi, mereka lahir smartphone ini sudah ada gitu. Sementara ada di antara kita yang para bapak, ibu atau nenek kakek itu lahir belum kenal ini gitu kan. Mungkin ketika lahir belum ada apa-apa gitu. Seperti saya belum ada komputer pun belum ada gitu. Sehingga harus belajar dan tidak semua generasi terdahulu mampu untuk belajar teknologi untuk mengimbangi anak-anak gitu. Maka apa? Bagi anak-anak yang memiliki, bagi generasi yang sekarang ini atau orang tua yang sekarang ini memiliki anak-anak generasi alfa atau generasi di atasnya alfa, jangan mudah menyerahkan kepada nenek dan kakeknya. Karena dunianya sudah jauh berbeda. Mereka nggak kenal teknologi itu. Sehingga ketika anak ini asik dengan dunia maya, nenek dan kakek ini tidak begitu paham gitu kan, untuk bisa menegur itu enggak tahu gitu. Tapi bagi generasi milenial gitu, untuk bisa tahu bahwa dunia maya itu tidak seramah yang disangka gitu. Ini yang perlu waspada gitu. Terkadang begini, di dalam pendidikan, kalau di dalam dunia nyata jelas ya anak-anak kita itu mau melakukan apa kita melihat secara langsung. Tapi saat ini tidak, dengan mereka yang terlena di dunia maya. Yang kita lihat di dunia nyata, mereka asik membaca HP di kamarnya seakan-akan belajar. Sehingga orang tua terkadang anak saya baik-baik saja di dalam kamarnya. Dia nggak pernah keluar, dia nggak pernah serawung yang tidak baik dengan teman-temannya. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan di dalam kamarnya. Mungkin dia sedang browsing, dan kita tidak pernah tahu yang di browsing itu apa. Nah, ini yang perlu waspada dari orang tua saat ini. Orang tua perlu apa? Perlu tahu bahwa apa yang dipegang anak ini apa gitu. Apalagi dengan dunia SD, sekolah dasar yang sudah bebas menggunakan smartphone.
Nah, terkadang terjadi perbedaan kebijakan gitu ya. Sekolah, ketika saya ke sekolah, itu sudah banyak sekolah melarang anak membawa HP. Karena sekolah tahu bahwa HP ini banyak nilai negatif dan perlu waspada gitu. Tapi ketika kebijakan sekolah melarang anak membawa HP, ketika mereka pulang, orang tua membebaskan anak untuk melihat HP dan tidak terkontrol gitu. Nah, ini akibat apa tidak terkontrol? Karena orang tua yang apa? Orang tua tidak atau belum memahami teknologi gitu kan. Maka di era sekarang ini pentingnya apa? Orang tua silakan masuk ke dalam dunia medsos. Jangan merasa bahwa media sosial itu tidak perlu bagi saya, lalu tidak perlu masuk. Tidak. Kita perlu berada di medsos itu justru untuk mengontrol anak-anak kita. Saya sering sampaikan, kalau anak saudara itu ada memiliki IG, masuklah untuk menjadi friend-nya, kan gitu. Facebook jadi friend-nya. Karena apa? Dari situlah orang tua akan mengontrol situasi anak gitu. Tapi ketika orang tua tidak menguasai media sosial, kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan anak-anak kita di dalam dunia maya. Karena dunia maya ini sudah menjadi bagian dari diri kita. Kita nggak bisa lepas dari dunia maya. Jadi mungkin ada beberapa di antara kita yang masih menganggap dunia media sosial, dunia maya itu tidak penting. Tolong itu dikesampingkan. Dunia maya ini terkadang jauh lebih jahat gitu, jauh lebih jahat dari dunia nyata. Berapa banyak anak-anak perempuan kita yang terjebak oleh perkenalan yang tidak jelas di dunia maya. Yang akhirnya mereka ketemu tanpa sepengetahuan orang tua yang tiba-tiba kemudian menghilang. Karena banyak anak-anak perempuan muda yang kemudian hilang dari pantauan orang tua, hilang dari dunia nyatanya orang tua, karena apa? Karena perkenalan di dunia maya yang kemudian yang berkenalan ini tidak jelas. Nah, maka disinilah pentingnya apa tadi? Orang tua masuklah ke dalam dunia maya, masuklah ke media sosial. Itu penting untuk kontrol pendidikan anak-anak kita. Belum lagi tentang penipuan-penipuan keuangan. Ini banyak terjadi. Dan ini kembali korbannya memang di belakang banyak sekali perempuan muda. Nah, ini juga harus waspada. Kalaupun tidak pendidikan keluarga, paling tidak kita bisa mendidik diri kita sendiri melalui media ini. Jadi media itu bukan menggantikan ya. Terkadang orang tua menganggap bahwa kalau anak saya anteng dengan dipegangi HP dianggap selesai. Padahal tidak, justru kita perlu waspada sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini gitu. Jadi Bapak Ibu dan juga para generasi muda yang mungkin sekarang ini belum mendidik anak ya, tapi pada saatnya semuanya tentu akan masuk ke dalam dunia keluarga. Sebagai orang tua kita perlu update, maka berlaku pendidikan sepanjang masa. Pendidikan itu terjadi secara terus-menerus, minal mahdi ilal lahdi gitu kan. Dari ayunan sampai dengan liang lahat. Jadi sebagai orang tua kita tidak pernah berhenti untuk mengupgrade diri sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Kewajiban mendidik tetap ada pada orang tua, tidak akan pernah tergantikan kecuali anak yatim. Nah, ini akan beda lagi, tapi intinya tetap pada orang tua. Isi dari pendidikan tidak berubah, tetap mengajarkan tauhid dan mengajak keluarga kita diantaranya gitu ya, untuk bagaimana terlepas dari api neraka. Anak-anak kita tetap adalah menjadi tanggung jawab kita. Jadi dari sisi aspek pendidik, peserta didik dan nilai itu secara esensial tidak mengalami perubahan. Tetapi karena perkembangan teknologi maka kontekslah yang kemudian akan berubah. Ketika konteks dan media berubah, sementara kewajiban kita adalah sebagaimana dalam sebuah hadis, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka dilahirkan untuk zamannya dan kita dilahirkan untuk zaman kita.
Nah, kita yang berada di dalam zaman yang berbeda kemudian mengajarkan anak untuk masa depannya itu memang tidak mudah, tetapi harus diupayakan. Paling tidak kita memahami bagaimana dunia anak-anak saat ini sehingga kita bisa mengajarkan dan mendidik anak-anak itu sesuai dengan konteks zaman. Sekarang yang era teknologi sedemikian luar biasa, tentu orang tua harus upgrade juga gitu. Kalau orang tua generasi milenial yang paham bahwa kakek dan nenek, ini satu pesan saya, kakek dan nenek itu bukan lagi mereka dilahirkan untuk mengasuh cucu gitu kan. Ya, jangan menyerahkan kepada kakek dan neneknya gitu kan. Kalau di sini bicara tentang Aisyah, gitu kan, Aisyah sebagai lembaga atau organisasi sosial mungkin perlu mempertimbangkan orang tua, menyerahkan kepada nenek kakek atau akan menyerahkan kepada ahlinya melalui lembaga pendidikan anak usia dini. Ini satu alternatif. Karena lembaga pendidikan anak usia dini itu akan memberikan pendidik tentu sesuai dengan perkembangan anak. Gitu. Mereka terpilih sebagai pendidik di pendidikan anak usia dini tentu dibekali dengan berbagai metode dan cara pendidikan di era saat ini. Gitu. Jadi ini satu alternatif ketika Aisyah memang mendorong perempuan untuk keluar rumah, untuk berada di dalam ruang publik, tentu ada satu resiko adalah bagaimana pendidikan anak-anak ketika perempuan dan laki-laki sama-sama berada di dalam ruang publik. Nah, kemungkinan ada dua hal kan, menyerahkan kepada keluarga di situ adalah kakek nenek atau menyerahkan dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, kalau saya sebagai seorang yang paham tentang pendidikan, sebenarnya menyerahkan pada lembaga pendidikan anak usia dini itu akan lebih konteks dengan perkembangan teknologi daripada menyerahkan kepada kakek. Bukan tidak percaya pada kakek dan nenek. Mereka sudah apa? Mereka sudah biarlah beristirahat gitu. Mereka saatnya untuk beribadah dengan tenang, bukan untuk ditinggali cucu gitu kan. Cucu biarlah bersama-sama dengan teman-temannya yang memang masih dalam satu dunia gitu kan. Nah, ini satu alternatif yang bisa dilakukan dan tentu Aisyah dengan lembaga pendidikan akan selalu berusaha memberikan fasilitas terbaik karena bagaimanapun juga peran lembaga anak usia dini itu setengahnya menggantikan peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini ketika orang tua memang harus berada di luar rumah gitu. Itu satu, artinya Aisyah ketika mendorong perempuan keluar rumah, Aisyah juga berusaha memberikan solusi untuk pendidikan anak usia dini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bisa mengingatkan saya terutama dan juga kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang di belakang sana, yang para perempuan-perempuan hebat yang berada di sini mungkin karena belajar di UNISA gitu. Ke depan bakal menjadi seorang ibu, bakal menjadi orang tua, demikian juga para pemuda yang ada di depan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya dan kita menjadi orang tua yang terbuka, orang tua yang arif sehingga bisa membawa generasi ke depan menjadi generasi yang bermanfaat bagi perkembangan dunia Islam dan dunia semesta yang lainnya. Mungkin itu saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.